Hai guys, welcome back to my channel. Semoga kalian di rumah tetap aman dan sehat. Jadi di video sebelumnya kan aku bilang aku mau share gimana cara aku bikin cairan desinfektan. Ini juga aku lihatnya di postingan Instagramnya Najwa Shihab. Jadi caranya tuh pakai Baiklin 95 ml ditambah air 900 ml, jadinya total 1 liter. Perbandingannya tuh kayak 1:9. Nah, terus ini tuh bisa disemprotin ke permukaan alat yang sering disentuh nih, kayak di remote AC, remote TV, atau di meja makan, atau di sofa, pokoknya di tempat-tempat yang sering kita pegang. Jadi katanya kalau disemprotin cairan desinfektan ini, virusnya bisa hilang. Semoga aja beneran. Nah, daripada kita beli-beli alkohol, hand sanitizer, ataupun bahan-bahan yang udah mulai langka, jadi mendingan kita bikin aja sendiri. Karena emang bahannya juga lumayan simpel, cuman pakai Baiklin doang. Walaupun sebenarnya kemarin aku juga udah mulai cari Baiklin di supermarket gitu, dan rata-rata udah mulai kosong. Tapi pas aku cek lagi, ternyata masih ada Baiklin di apartemen aku. Sebenarnya bukan Baiklin sih, namanya Proclean, cuman harusnya sama aja sih fungsinya. Jadi langsung aja aku mau show ke kalian gimana cara bikinnya. Jadi ini dia bahan-bahan yang kita butuhin. Pertama ada air biasa, ini 905 ml. Terus aku pakai Proclean, tapi kalau yang punya Baiklin atau pemutih gitu juga bisa. Terus aku pakai ini wadah takarannya, mau bikin Procleannya nanti 95 ml. Terus pakai botol spray yang gak kepake kayak gini. Ini udah ada airnya, jadi aku tinggal ngukur takaran si Procleannya ini 95 ml. Sekarang campurin cairannya ke air putih tadi. Tuh, jadinya 1 liter. Terus dikocok. Ini dia cairan desinfektannya udah jadi. Ini warnanya bening, tapi tadi aku coba cium, ternyata baunya lumayan menyengat. Jadi ini bisa disemprot, katanya sih tiap pagi atau sore di permukaan yang sering dipegang. Selain cairan desinfektan ini bisa disemprotin ke permukaan yang sering disentuh, bisa juga disemprot ke paket yang baru datang kayak gini. Terus kayak yang aku bilang sebelumnya, ini bisa dibiarin aja sampai cairannya kering sendiri, atau kalau mau dilap kayak tunggu dulu sekitar 5 menit kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Aku baru pulang dari supermarket yang ada di mall sebelah apartemen aku. Bersyukur banget apartemen aku masih deketan sama mall ini, jadi aku tinggal nyebrang doang, nggak perlu naik transportasi umum. Nah, tadi pas aku jalan di mall itu toko-toko, retail, dan restoran itu masih pada buka, walaupun sepi banget, dan yang masuk pun kayak bisa dihitung pakai jari gitu. Terus orang-orang yang aku lihat dari tadi yang ada di supermarket itu udah mulai aware sih, mereka udah pakai masker dan social distancing. Dan juga pas di supermarket juga udah dihimbau gitu kalau misalnya beli barang nggak boleh banyak-banyak, kayak Indomie gitu cuma dibatasin 2 box doang, terus minyak, beras juga dibatasin. Jadi ya itu juga bagus sih buat orang-orang biar nggak panik buying. Terus juga orang-orangnya sih yang aku lihat dari tadi di jalan di mall itu tuh udah pada pakai masker dan juga social distancing sih. Mereka nggak ngantri-ngantri lagi, maksudnya nggak pada ngumpul-ngumpul kayak gitu. Jadi itu
progres juga sih. Semoga aja masyarakat di Jakarta ataupun di Indonesia ini makin sadar dan makin waspada atas coronavirus ini, karena semakin hari itu angka positifnya tuh makin tinggi aja. Jadi itu meresahkan banget. By the way, walaupun tadi aku keluar sebentar beli supplies, itu parno banget sih emang. Jadi kalau bisa aku mau stay home as long as I can. Palingan keluar kalau kayak ada keadaan yang mendesak banget ya, kayak kerjaan yang benar-benar harus hadir, dan kayaknya itu nggak ada sih sekarang. Untungnya klien udah pada ngerti dan mereka juga himbau kita untuk di rumah aja. Terus palingan aku tadi keluar cuman beli supplies, dan pagi tadi aku sempet berjemur di bawah apartemen aku tuh, kayak ada taman gitu, dan itu juga sepi banget, paling cuman 1-2 satpam doang. Bisa jalan kaki dan menikmati matahari pagi, itu juga enak banget. Nah tadi kan aku habis grocery shopping, jadi di video kali ini sekalian aja aku mau share apa aja yang aku beli. Ini dia penampakan grocery shopping aku. Gak banyak-banyak banget sih, soalnya kan aku juga tinggalnya sendirian. Pertama aku nyetok barang yang emang udah mau habis di apartemen aku. Kayak ada sabun mandi, terus rinso, ini juga ada sabun pel lantai, ada semprotan pembersih kaca atau meja gitu, sama tisu juga udah mulai habis. Terus aku juga nyetok bahan makanan yang memang bisa disimpan lama. Kayak ini brown rice udah aku masukin ke toples. Terus ada tepung, ini bisa aku bikin buat cake. Terus ada telur, mie instan, sama ini susu dan yogurt buat aku sarapan. Ada pisang juga, ini buat aku sarapan atau buat banana bread. By the way, di video sebelumnya kan aku juga udah share gimana cara aku buat banana bread. Kalian bisa cek banana bread resepi aku di description box di bawah. Nanti aku taruh linknya di sana. Nah tadi itu perlengkapan sehari-hari sama bahan makanan yang aku beli. Kalau untuk makanan yang basah kayak daging atau sayur gitu aku sih belum beli. Soalnya kan aku sehari-hari ini masih ada catering dari Yellowfit. Jadi berguna banget sih buat aku yang lagi males masak ini. Jadi kebutuhan gizinya masih tercukupi lah ya, soalnya makanan mereka juga termasuk sehat. Palingan aku cuman nyetok nasi sama telur aja sih. Kalau aku misalnya lapar, aku masih bisa nambahin nasi atau telurnya. Oh ya, sama beberapa hari ini aku tidurnya juga lebih diperhatiin, kayak at least 7 jam gitu loh per hari. Soalnya aku ngerasa banget misalnya kurang tidur itu rasanya lebih lemes dan males-malesan gitu sepanjang hari. Jadi ya itu sih, tidurnya yang cukup. Sama tadi pagi aku mulai coba lari pagi dan berjemur di, tadi aku udah bilang, di taman bawah apartemen aku. Dan itu kayak rasanya lebih seger gitu loh, moodnya juga jadi lebih baik. Soalnya beberapa hari ini juga aku takut sih kalau mau nge-gym di mall. Terus kalau gym yang di apartemen juga udah ditutup, jadi ya udah harus bisa cari alternatif lain. Tadi aku sih lari pagi doang sama kayak squat dikit-dikit gitu. Nanti kapan-kapan aku share aja workout video. Menurut aku perlindungan dari luar itu nggak terlalu penting sih, kayak pakai masker, hand sanitizer dan lain-lain itu nggak terlalu penting. Soalnya katanya, nggak tahu sih ini hoax atau bukan, katanya virusnya itu udah mulai airborne. Dia bertahan di udara kayak sekitar berapa menit ya, atau 3 jam gitu deh. Jadi menurut aku sih ya lebih bagus kita menjaga sistem imun kita agar lebih kuat dengan cara ya makan makanannya yang bener, terus tidurnya yang cukup, berjemur, olahraga di pagi hari. Selain makan makanan yang sehat, aku juga minum air putih jadi lebih banyak, at least 2-3 liter per hari, sama konsumsi vitamin. Kalau vitamin aku pakainya yang multivitamin gitu deh, itu emang udah ada lama aku nggak minum-minum, jadi ini keminum banget. Terus sebenarnya nggak harus sih vitamin ini, kalian bisa makan buah aja. Soalnya yang aku baca, kebutuhan harian vitamin C kita itu 100-120 mg. Itu setara dengan 3 buah jeruk, kiwi, atau apel, atau pokoknya buah-buahan yang lain itu juga banyak banget yang mengandung vitamin C. Dan yang paling penting juga berusaha jangan keluar rumah dulu di saat-saat yang kayak gini. Liburan masih bisa kapan-kapan. Ya kita berharap semoga wabah ini cepat berakhir supaya keadaan kembali normal dan kita bisa liburan lagi. I think that's all about my video today. Semoga bermanfaat. Thank you so much for watching and I will see you in my next video. Stay safe and healthy everyone.